pendengar, selamat datang kembali di podcast Keadilan Kita, ruang diskusi yang akan membahas tentang persoalan hukum sosial dan realitas keadilan hukum di Indonesia saat ini. Sebelumnya, aku Ririn. Pada episode kali ini kita akan membahas sebuah tema yang menurut aku sangat penting, khususnya bagi kita mahasiswa hukum, yaitu mengenai mafia peradilan. Masihkah keadilan bisa dipercaya? Tentunya saat ini saya tidak sendiri, tetapi saya akan ditemani oleh teman-teman yang sangat luar biasa. Langsung saja saya panggil, ada Rofi, ada Rafael, Juan, dan Alfi. Halo. Oke, silakan duduk. Baik, teman-teman bisa memperkenalkan diri ulang supaya teman-teman pendengar bisa lebih kenal dekat. Halo, aku Rofi, bisa dipanggil Rofi. Halo rekan-rekan, perkenalkan nama saya Rafael Botasungsung, biasa dipanggil Rafael. Halo, perkenalkan nama aku Alfi. Halo, perkenalkan nama saya Juan Kaisar Muda, biasa disapa Juan. Oke, baik, dari pertanyaan itu Ririn, menurut saya bukan lahir dari sebuah kekosongan, itu lahir dari rasa sakit, dari cerita-cerita yang seharusnya tidak perlu ada, dari ibu-ibu yang anaknya dipenjara karena mencuri sandal, sementara koruptor-koruptor di luar sana itu bisa menghirup udara bebas dengan alasan sakit ataupun kemanusiaan, dari nelayan yang tanahnya disita oleh pengusaha karena hukum itu berpihak pada mereka-mereka ini yang mempunyai uang. Oke, dari saya sendiri ini, saya ingin memulai dari dasar. Mafia peradilan, apa sebenarnya yang kita maksud? Karena kata mafia ini sendiri sudah sangat berat, betul? Sangat. Dalam benak kebanyakan orang, mafia itu organisasi kriminal terstruktur dan hierarki ketat. Apakah mafia peradilan sesederhana itu? Mungkin dari Alfi? Kalau menurutku ya Rofi, justru tidak sesederhana itu. Dan itulah yang membuatnya lebih berbahaya. Mafia peradilan bukan suatu organisasi dan kartu anggota atau pertemuan yang rutin. Ia adalah jaringan informal, relasi-relasi terselubung, dan transaksi-transaksi yang terjadi di balik layar antara hakim, jaksa, advokat, panitera, bahkan kadang-kadang polisi serta pejabat eksekutif. Mereka tidak memakai seragam yang sama, tapi mereka bergerak dalam sistem yang sama. Dan sistem itu sudah terlalu lama dibiarkan busuk dan dalam. Menurutku sih seperti itu ya. Baik, terima kasih. Dari Rafael, silakan. Mungkin istilah yang tepat yang cocok untuk dalam obrolan kita ini, kita bisa mengkonotasikan obrolan kita ini adalah sebagai judicial corruption ecosystem. Ekosistem korupsi peradilan. Ulang. Lanjut aja. Udah benar itu. Ya, ulang dari awal. Ya. Jadi menurut saya istilah yang tepat mungkin dalam topik obrolan kita ini adalah judicial or corruption ekosistem korupsi peradilan. Ini dimana termasuk sebagai lingkaran setan, ya, yang mencakup suap kepada hakim agar putusnya berpihak, permasuhan berkas perkara, terus jual beli pasal, rekayasa bukti oleh pemilik, penyidik atau jaksa yang sengaja melakukan dakwaan karena sudah diatur. Semua ini adalah bagian dari ekosistem yang menurut saya sama. Baik, mungkin ada lagi? Mungkin dari saya. Oh iya. Ini dan yang paling tragis adalah ini bukan fenomena baru. Kita tidak membicarakan sesuatu yang baru lahir kemarin. Mafia peradilan di Indonesia sudah diakui keberadaannya sejak era reformasi ya teman-teman. Bahkan sebelumnya, tapi bertahun-tahun berlalu, berganti pemerintahan, berganti Mahkamah Agung, berganti Jaksa Agung, masalah ini masih ada. Dan menjadi pertanyaan itu bukan lagi apakah mafia itu ada, pertanyaannya adalah mengapa ia begitu resisten terhadap perubahan pada saat ini. Dan itu yang akan kita bedah satu persatu teman-teman. Tapi sebelum itu, Rofi, kan kamu paling sering mengikuti kasus-kasus konkret ini ya, dari yang kita tahu selama ini sebagai mahasiswa hukum seperti itu. Bisa diceritain ke kita satu atau dua kasus yang benar-benar menampar kesadaran kita tentang betapa dalamnya masalah mafia ini?
Baik, dari saya ini akan memulai dari yang paling menggetarkan dan paling baru dalam ingatan publik. Kita semua ingat bagaimana seorang hakim agung bisa tertangkap tangan oleh KPK menerima suap. Bukan hakim tingkat pertama, bukan hakim pengadilan negeri biasa, melainkan hakim agung. Orang yang seharusnya berada di puncak piramida keadilan, yang putusan-putusannya bersifat final dan mengikat seluruh bangsa, tertangkap menerima amplop. Ini bukan sekedar skandal, ini adalah pengumuman bahwa puncak peradilan pun sudah tidak steril dan transaksi. Seperti itu. Baik. Dan kalau mungkin saya tambahkan sedikit, dan kalau puncaknya sudah begitu, bayangkan apa yang terjadi di lapisan-lapisan bawahannya. Betul. Di pengadilan negeri, di kota-kota kecil, di kantor-kantor kejaksaan yang jauh dari sorotan kamera ya, di kantor polisi yang pegawainya bergaji rendah, tapi punya kekuasaan besar atas nasib seseorang. Izin menambahkan dari saya ya. Kalau saya itu ada salah satu contoh yang mungkin kurang viral tapi sangat ilustratif. Ada sebuah penelitian yang dilakukan oleh lembaga think tank hukum. Mereka menemukan bahwa dalam satu lembaran kabupaten hampir separuh dari perkara perdata yang melibatkan sengketa tanah diselesaikan dengan jalan damai di luar persidangan. Jadi artinya dalam kasus tersebut itu langsung damai gitu, tidak ada masuk menjurus pada peradilan atau persidangan. Dan jalan damai itu artinya siapa yang punya lebih banyak uang untuk dititipkan kepada pihak-pihak tertentu, dialah yang menang. Aduh, sangat sadis sih menurutku kalau yang seperti itu. Betul. Mungkin dari Bung Rafael. Sebenarnya saya setuju terhadap pendapatnya dari argumen dari Alfia. Jadi dalam teori hukum itu fenomena hukum itu disebut sebagai legal uncertainty atau ketidakpastian hukum. Ketika putusan pengadilan itu tidak lagi bisa diprediksi berdasarkan fakta dan norma hukum, tetapi melainkan berdasarkan kapasitas finansial para pihak. Yang artinya seperti saudara Alfia jelas tadi, di mana dalam sistem peradilan kita itu masih ada diskriminasi hierarki sosial ya, dimana dalam sistem peradilan kita itu selaku satu kuasa penegak hukum itu masih memandang suatu reputasi sosial orang, dimana orang yang memiliki kekuasaan, orang yang dekat dengan kekuasaan, maka itu ya akan kebal hukum atau karena akan mendapatkan imunitas. Baik, sangat luar biasa ya Pak Kani dari teman-teman sekalian. Tepat sekali menurut saya apa yang disampaikan Rafael tadi. Dan kita akan melihat bagaimana keruntuhan kepercayaan itu punya konsekuensi yang jauh melampaui urusan hukum semata. Ini menyentuh demokrasi, menyentuh ekonomi, dan menyentuh kohesi sosial. Tapi sebelum kita ke sana, mari kita pahami terlebih dahulu bersama-sama bagaimana ekosistem itu bekerja, bagaimana transaksi-transaksi itu terjadi, dan siapa memainkan peran apa. Oke, baik. Jadi tadi saya sampaikan kita akan membedah ekosistem tadi yang sudah kita sampaikan, siapa memainkan perannya sebagai apa. Jadi mari kita bedah hal itu secara sistematis. Dalam ekosistem mafia peradilan ada beberapa aktor kunci. Yang pertama menurut saya yang disebut sebagai makelar kasus, atau lebih dikenal di masyarakat hukum sebagai Markus. Markus ini bisa siapa saja, kadang advokat nakal, kadang oknum mantan aparat, kadang bahkan keluarga dari hakim atau jaksa itu sendiri. Fungsi mereka adalah menjadi perantara, maka yang menghubungkan pihak berperkara yang mau mengukur dengan tindak pihak-pihak dalam sistem yang bisa diatur seperti itu. Jadi keluarganya mereka itu yang menjadi penghubung antara pihak berperkara yang mengatur dengan pihak-pihak yang ada di dalam peradilan itu. Mungkin dari Rofi? Menurut saya ini ya, maklar kasus atau Markus ini bukan main-main posisinya. Mereka ini punya harga yang berbeda untuk setiap level dan jenis perkara. Perkara korupsi kelas kakap, harganya bisa ratusan juta bahkan miliaran. Perkara narkoba, tergantung barang bukti yang perlu dikecilkan. Perkara pidana umum,
ada tarif tersendiri. Ini benar-benar pasar gelap di tengah sistem yang seharusnya suci, menurut saya. Kalau menurut aku ya, dan yang sangat menarik dari perspektif sosiologi hukum, Markus ini bukan hanya sekedar perantara suap. Mereka juga berperan sebagai konsultan strategi untuk pihak berperkara. Mereka yang memberitahu berkas mana yang perlu dikabulkan. Lalu ada aktor berikutnya yaitu oknum panitera, di mana panitera ini kan secara teknis adalah pegawai administrasi pengadilan ya teman-teman. Tapi posisi mereka sangat strategis karena mereka yang mengelola berkas perkara di pengadilan, yang tahu jadwal persidangan, yang punya akses langsung ke ruang hakim. Dalam banyak kasus yang terjadi, bahkan yang terungkap, panitera itu menjadi pintu masuk paling utama dan yang paling awal dalam praktik mafia pada saat ini. Baik, mungkin dari Rafael ada yang mau disampaikan? Saya menambahkan terkait dimensi yang saya tersebut, yaitu peran oknum polisi dalam ekosistem. Proses hukum tidak dimulai dari pengadilan. Jadi teman-teman itu dimulai dari kantor polisi saat laporan itu masuk saat penyelidikan. Dilakukan saat seseorang ditetapkan sebagai tersangka. Disitulah pintu pertama mafia peradilan itu terbuka. Bayangkan teman-teman ya, laporan yang bisa dibuat untuk tidak diproses, penyelidikan yang bisa diarahkan untuk menyasar para pihak tertentu, status tersangka yang bisa dipakai sebagai alat tekanan, maka orang itu akan mau membayar agar status itu dicabut karena punya uang atau kekuasaan. Baik, jadi benar sekali yang disampaikan Rafael tadi. Hal ini yang sering kita kenal dengan istilah kriminalisasi. Jadi di mana seseorang yang sebenarnya tidak bersalah dijadikan sebagai tersangka. Bukan karena ada bukti yang cukup, tetapi karena ada pihak yang ingin menekan mereka. Dan sebaliknya, seorang yang jelas-jelas bersalah bisa lolos dari jerat hukum karena punya uang ataupun koneksi, seperti itu. Dua sisi koin yang sama, dan keduanya sama-sama menghancurkan kepercayaan publik. Yang pertama, kriminalisasi membuat orang takut menggunakan hak hukumnya karena khawatir dijerat balik. Yang kedua, impunitas membuat orang kehilangan iman bahwa hukum bisa menghukum yang bersalah. Kalau kita bicara tentang jaksa nih ya, bagaimana sih peran mereka dalam ekosistem ini itu? Jaksa kan ini memiliki diskresi yang sangat besar. Mereka yang menentukan apakah suatu perkara dibawa ke pengadilan atau tidak. Mereka yang memutuskan dakwaan, dan dalam sidang mereka yang menentukan seberapa kuat tuntutan yang diajukan. Tepat. Diskresi jaksa inilah yang menjadi ladang subur praktik korupsi. Dakwaan bisa dipilihkan yang paling ringan meski fakta mendukung dakwaan yang lebih berat. Tuntutan bisa dibuat seminim mungkin. Bahkan ada yang lebih ekstrim. Jaksa sengaja memperlemah pembuktian di sidang peradilan. Terdakwa divonis bebas. Ini yang disebut pembebasan terstruktur. Pihak yang ingin terdakwa bebas tidak perlu menyuap hakim, cukup menyuap jaksa untuk bermain kalah. Baik, mungkin dari Juan ada lagi? Dan kemudian teman-teman ada hakim, di mana hakim ini yang menerima suap, dan ini yang paling sensasional dan paling mendapat sorotan publik. Tapi sebenarnya kita harus jujur bahwa hakim ini yang menerima suap secara langsung mungkin lebih kecil jumlahnya dibanding hakim yang terpengaruh melalui tekanan-tekanan sistematik yang lebih halus. Tekanan dari atasan, tekanan dari kekuatan politik di Indonesia, tekanan dari lingkungan sekitar bisa jadi yang sudah lama terkontaminasi dengan peran ini sebagai hakim. Menurut saya begitu sih. Oke, luar biasa, sudah mulai masuk ke faktanya di lapangan ya teman-teman. Betul sekali. Mungkin dari Rafael dulu ada yang mau disampaikan? Jadi sedikit aja teman-teman ya. Jadi ada konsep menarik itu dalam ilmu hukum yang disebut substantial corruption atau korupsi halus. Jadi ini bukan tentang amplop yang berpindah tangan, tapi ini tentang hakim yang sadar atau tidak sadar memberikan faktor-faktor hukum dalam putusannya, popularitas perkara, tekanan media, atau keterlibatan politik, atau bahkan sekedar loyalitas kepada jaringan sosialnya. Oke. Dan yang sangat mengerikan ya teman-teman menurut saya dari sudut pandang saya, dalam situasi seperti ini, hakim yang jujur pun bisa menjadi korban dari sistem tersebut. Hakim yang mencoba memberikan putusan adil tapi bertentangan dengan arus bisa saja mendapat tekanan, bisa dimutasi ke daerah terpencil atau karirnya bisa dihambat.
sistem yang korup punya mekanisme imun untuk menolak antibodi. Oke. Itu sangat tepat ya. Oh ya, silakan. Nah, kenapa tepat dan benar? Karena ini menjelaskan mengapa reformasi yang dilakukan secara parsial hampir tidak pernah berhasil. Mungkin teman-teman bisa lihat membersihkan satu elemen saja, misalnya perbaharui sistem rekrutmen hakim, tapi sisa sistemnya masih korupsi. Maka hakim baru saja bersih itu lambat laun akan berhadapan dengan pilihan ikut arus atau berjuang sendirian dengan risiko yang sangat besar. Atau kemudian di sini aku ingin beralih ke isu yang menjadi fondasi dari semua ini, etika profesi. Nah, semua aktor yang tadi kita sebutkan yaitu hakim, jaksa, polisi, advokat, mereka semua itu berprofesi dengan sumpah. Hakim bersumpah untuk menegakkan keadilan tanpa memihak, jaksa bersumpah untuk mengabdi kepada negara dan keadilan, serta polisi bersumpah melindungi dan melayani advokat. Kemudian ada advokat yang bersumpah untuk membuka atau membela klien dengan jujur dan bermartabat. Tapi mengapa sumpah ini terasa seperti kata-kata kosong di era ini, teman-teman? Pertanyaan yang sangat dalam, Rofi. Dan jawabannya harus kita telusuri dari akar sih. Etika profesi hukum di Indonesia mengalami krisis bukan karena orang-orang yang secara inheren jahat. Krisis itu lahir dari sistem yang tidak memberikan insentif bagi kejujuran dan tidak memberikan disentif yang cukup bagi ketidakjujuran. Mungkin Juan. oke, baik, izinkan saya teman-teman berbicara tentang polisi secara khusus dulu, karena ini yang paling dekat dengan rakyat. Benar tidak teman-teman? Iya, benar. Nah, polisi ini kan adalah wajah hukum yang paling sering kita temui di masyarakat ya teman-teman. Bukan hakim agung, bukan jaksa, tapi polisi di pos jaga, polisi di kantor laporan, polisi di jalan raya yang sering kita temui. Dan inilah yang membentuk persepsi awal masyarakat tentang apa sih itu hukum. Oke. Sudah semakin mendalam, sudah sampai menuju ke akarnya ya. Dari awal polisi terlebih dahulu. Mungkin dari Rafael? Ada lagi? Memang benar yang dikatakan Juan ya. Kita kan mengenal ya dalam persepsi yang paling umum lah dalam persepsi masyarakat ya. Di mana polisi itu bisa diajak bicara teman-teman ya. Diajak polisi, khususnya polisi pelanggar lalu lintas ya. Jadi setiap ada orang yang melanggar, masyarakat melanggar, itu ada jalan pintas sebenarnya, kita tahu kan ya. Sudah kita dapat bukti dengan bagaimana kapabilitas yang dimiliki oleh polisi kita ya. Jadi kita mau melapor pun kalau kita punya prinsip ya harus begini. Kenapa berkas laporan itu bisa hilang atau berproses itu sangat lambat. Jadi bukan soal cerita yang dibuat-buat. Jadi ini adalah pengalaman sehari-hari dari jutaan warga yang merasakan akan kapabilitas yang dimiliki oleh kepolisian Republik kita. Menurut saya benar semua yang disampaikan oleh teman-teman, tapi saya ingin supaya kita semua di sini tidak terjebak dalam stereotip. Ada banyak polisi yang benar-benar jujur, benar-benar adil, dan benar-benar berdedikasi dalam menghidupi sumpah yang sudah disampaikan ya, seperti yang disampaikan Rofi tadi ya. Jadi pertanyaannya, mengapa mereka seolah tenggelam? Mengapa yang lebih terlihat dan lebih terdengar adalah mereka yang tidak menjalankan sumpahnya dengan baik, seperti itu? Bisa jadi ini karena sistemnya tidak memproteksi dan tidak mempromosikan kejujuran. Polisi jujur yang melaporkan atasannya yang korup bisa dihadapkan pada mekanisme pembunuhan karir, mereka dimutasi, ya kan teman-teman? Kita sering lihat kasus-kasus yang terjadi, dipermalukan atau bahkan dijadikan target penyelidikan balik. Inilah yang menciptakan budaya diam, omerta. Kalau kita bincang istilah dari mafia Italia, yaitu kode Gehenna. Dan budaya ini berlaku di semua korps ya. Hakim tidak melaporkan hakim lain, jaksa tidak melaporkan jaksa lain, advokat tidak melaporkan advokat lain. Mereka semua ini terikat oleh loyalitas korporat yang salah, loyalitas kepada sesama profesi di atas loyalitas kepada keadilan. Betul atau tidak, teman-teman? Betul. Masuk. Dari perspektif filsafat moral, ini adalah konflik antara loyalitas parsial dan kewajiban universal. Etika profesi yang baik seharusnya mengajarkan bahwa kewajiban kepada keadilan
sebagai nilai universal. Harus selalu mengatasi loyalitas kepada komunitas profesional, tapi dalam praktiknya tekanan sosial dan struktural mendorong ke arah sebaliknya. Mendasar sekali ya kita merujuk pada mafia peradilan tadi, mulai dari bagian terkecil dari pengadilan sampai kepada yang ada di dalam proses peradilan itu. Tetapi sayang sekali kita dibatasi oleh waktu. Jadi untuk segmen penutup atau bagaimana kemudian kita bisa mempercaya lagi orang-orang yang berada di dalam pengadilan, sehingga kata mafia peradilan ini kemudian perlahan mungkin akan hilang ya. Jadi untuk terakhir bagaimana solusinya mungkin kita bahas di segmen berikutnya ya teman-teman. Jadi saya harapkan teman-teman kita bisa bertemu lagi di segmen selanjutnya untuk menutup sesi diskusi kita yang sangat luar biasa mendalam pada hari ini. Seperti itu. Mungkin ada kata-kata penutup dari teman-teman sebelum kita tutup? Silakan. Dari Juan mungkin? Mungkin dari teman-teman yang lain, saya rasa. Oke, dari Rofi. Dari saya untuk hari ini cukup saja. Nanti akan kita lanjutkan lagi di lain kesempatan. Akan kita bahas lebih dalam lagi ke depannya tentang mafia peradilan ini ya teman-teman. Sangat berharap kita dapat bertemu kembali untuk Iya, berdiskusi. harapannya seperti itu ya. Mungkin itu saja. Mungkin bisa bye-bye ke kamera dulu. Kita ketemu di segmen. Halo teman-teman, kembali lagi bersama podcast Keadilan Kita. Jadi hari ini kita sudah berbeda tempat ya teman-teman. Jadi kita akan melanjutkan podcast kita, dan pada hari ini kita awali dengan segmen dampak nyata dari semua kejadian-kejadian atau fakta-fakta yang sudah kita bahas di sebelumnya. Kita masuk ke dampak nyata siapa yang paling menderita dari mafia peradilan yang sudah kita bahas sebelumnya. Benar. Langsung saja kita bisa dilanjutkan ya, langsung dari Juan aja yang bisa lanjut. Oke, kita kan sudah bicara banyak tentang sistem, tentang aktor, tentang mekanisme. Nah, sekarang saya ingin kita bicara tentang manusia, tentang orang-orang nyata yang hidupnya hancur karena sistem yang seharusnya melindungi, tetapi justru ini menghancurkan mereka. Kalau mungkin Dari teman-teman, Rafael mungkin. Kalau menurut saya ya, saya saat sama Juan bahwa narkoba mafia peradilan itu tidak punya wajah yang berbeda tunggal. Ya. Jadi ada pengusaha kecil yang lagi itu sempat digugat ya dengan dakwaan rekayasa karena menolak kongsi dengan sebuah perusahaan atau konglomerat besar di mana yang memiliki koneksi yang luas. Terus di mana itu di kasus itu ada petani yang tanahnya itu sempat dirampas melalui sebuah penetapan putusan pengadilan yang sudah diberi. Ada ibu rumah tangga yang lagi itu suami itu dipenjara dengan tuduhan palsu karena melapor ke polisi tentang tetangga yang ternyata itu punya backingan yang kuat. Wow. Di dalam sistem peradilan kita itu. Oke, jadi itu merupakan dampak-dampak ya dari mafia peradilan kepada masyarakat di bawahnya itu. Dan menurut saya ada juga dimensi yang lebih sistematik selain yang disampaikan oleh Rafael tadi ya. Korupsi peradilan yang menghambat investasi. Nah, ini bukan hanya soal moralitas dari para pelakunya, ini soal ekonomi. Investor asing maupun domestik itu membutuhkan kepastian hukum. Jika kontrak tidak bisa ditegakkan, jika sengketa bisnis diselesaikan berdasarkan siapa yang punya lebih banyak uang untuk menyuap pengadilan, maka investasi akan mengalir ke tempat lain yang tidak sesuai dengan tempatnya. Nah, itu berarti lapangan kerja itu tidak tercipta. Pertumbuhan ekonomi itu akan stagnan, berada di garis yang itu-itu saja, dan yang menanggung akibatnya adalah kita sebagai rakyat. Kakak sempit. Ulang dari kamu Fi berarti. Nah, stop. Belum naik berarti. Lanjut dari aku dulu.
Dari aku lagi. Hmm. Tuh. Ada data yang sangat mengkhawatirkan dari berbagai survei persepsi korupsi. Indonesia secara konsisten mendapatkan penilaian buruk dalam hal kepastian penegakan hukum. Salah satu konsekuensinya langsung yaitu banyak sengketa bisnis antara perusahaan asing dan perusahaan domestik Indonesia. Diselesaikan di arbitrase internasional, di Singapura atau di luar negeri. Karena para pihak tidak percaya dengan peradilan yang ada di Indonesia. Ini adalah kekalahan berdaulat yang kita tanggung sendiri. Aku izin menambahkan sedikit ya. Nah, dan di level yang paling personal, mafia peradilan ini menghancurkan iman masyarakat terhadap negara. Ketika seseorang warga melapor ke polisi dan laporan itu diabaikan, ketika ia membawa perkara ke pengadilan dan kalah karena tidak punya uang, dan ketika ia mencoba mencari keadilan dan yang ia temukan hanya birokrasi dan keserakahan, ia akan berhenti percaya. Ia akan berpaling dari hukum formal dan mencari keadilan sendiri, dan keadilan yang dicari sendiri itu sering berbentuk kekerasan atau main hakim sendiri. Fenomena main hakim sendiri, pembalasan dendam itu bukan hanya masalah moralitas individu. Ini adalah simptom dari kegagalan negara menyediakan mekanisme penyelesaian konflik yang dipercaya. Ketika orang tidak percaya hukum, maka mereka mencari resolusi di luar dari hukum itu sendiri. Itu sih kalau menurutku. Teman-teman, saya juga ingin menyoroti kelompok yang paling rentan, yaitu masyarakat adat ya teman-teman. Di banyak daerah, konflik agraria antara masyarakat adat dan perusahaan atau pemerintahan itu diselesaikan melalui pengadilan. Dan dalam beberapa kasus yang kita lihat, hasilnya itu tidak adil. Bukan karena hukum adat tidak diakui, tapi karena masyarakat adat tidak punya kapasitas finansial untuk mengawal proses hukum yang panjang, dan juga mungkin proses yang membutuhkan biaya yang mahal dan penuh dengan jebakan-jebakan, sementara pihak korporat punya tim advokat yang baik, punya akses ke jaringan-jaringan, dan punya dana yang hampir tidak terbatas. Mungkin dari Rafael dulu. Dari tadi persepsi Juan ya, ini juga saya bisa menambahkan bahwasannya ini juga menunjukkan bahwasannya ketidakadilan di dalam sistem peradilan hukum kita ya itu tidak berdiri sendiri ya teman-teman ya. Ia akan berinteraksi dengan ketidaksetaraan seperti ekonomi, sosial, karena kita tahu kan ya, ekonomi setiap finansial orang-orang berbeda-beda ya latar belakangnya. Dengan kita mengantisipasi politik, dengan ada diskriminasi budaya, masih ada yang itu, terus mungkin orang yang paling membutuhkan perlindungan hukum itu adalah orang yang tanda kutip itu paling tidak mampu untuk mengaksesnya, ironi yang sangat pahit itu. Oke. Dan perempuan dan kelompok-kelompok yang lain juga yang menurut saya sangat rentan, kasus-kasus seperti kasus-kasus kekerasan seksual yang tidak ditangani dengan serius, kemudian hal tersebut berakhir dengan damai yang dipaksakan seperti itu, yang korbannya malah dikriminalisasi balik. Ini semua adalah wajah dari sistem kita yang hari ini yang gagal. Sistem yang tidak hanya korup secara finansial, tetapi juga korup secara struktural terhadap kelompok-kelompok yang tidak punya kuasa atau kelompok-kelompok yang rentan seperti itu. Dan masyarakat miskin juga secara umum ya. Kita lihat ada penelitian yang menunjukkan bahwa dalam perkara pidana ringan itu orang miskin yang tidak mampu menyewa pengacara yang baik, yang tidak punya akses ke sistem, yang tidak paham terhadap hukum juga, mereka jauh lebih mungkin divonis bersalah dibanding orang dengan kondisi serupa tapi dari kelas ekonomi yang lebih atas dari mereka. Itu bukan keadilan. Ini ada sistem kasta berbasis uang dan koneksi, dan kita menyebutnya sistem hukum. Betul atau tidak teman-teman? Betul sekali. Hampir betul sih dari saya. Dari semua hal permasalahan, pokok-pokok permasalahan yang sudah kita sampaikan tadi, selanjutnya kita akan melihat mengapa hal itu tetap terjadi begitu, mengapa reformasi itu selalu gagal, dan kita akan melihat, mungkin kita akan bahas tentang akar masalah yang lebih dalam lagi dari permasalahan yang sudah kita sampaikan tadi ya. Mungkin dari mengapa reformasi itu selalu gagal, pertanyaan dari saya, mungkin dari teman-teman ada yang bisa
mau menyampaikan pendapatnya. Aku dulu Kak, izin ya Kak ya. Ini yang paling menggelisahkan bagi saya. Karena sudah beberapa belas tahun kita melakukan reformasi hukum, KPK dibentuk, Mahkamah Agung diperbaharui, kode etik profesi hukum diperketat, sistem pengawasan ditingkatkan, tapi mengapa mafia peradilan masih ada? Bahkan dalam beberapa aspek tampak lebih canggih dan lebih adaptif dari sebelumnya. Karena kalau kita lihat reformasi yang dilakukan selama ini itu hanya bersifat kosmetik. Karena hanya memperbaiki tampilan di luar tanpa mengubah substansi yang ada di dalamnya. Kita mengganti regulasi tapi tidak mengubah insentif. Kita menambah pengawasan tapi tidak mengubah budaya. Kita merekrut orang baru tapi kita menempatkan mereka dalam sistem yang berada pada sistem lama yang segera mensosialisasikan mereka ke dalam cara-cara yang lama juga. Oke, mungkin dari Rafael dulu atau sudah mengantuk? Ada konsep dalam politik ya yang disebut sebagai kecenderungan institusi untuk beradaptasi pada tekanan eksternal dengan cara yang tampak sesuai tetapi tidak mengubah perilaku ini. Pengadilan yang begitu diawasi ketat akan belajar untuk lebih hati-hati dan untuk transaksi dan partisipasi dalam birokrasi administrasi apabila ada suatu sengketa yang diajukan oleh penggugat ataupun tergugat ya. Jadi ini hari ini bukan untuk prestasi tapi mereka tuh menjadi lebih canggih untuk menyembuhkan praktek-praktek seperti KKN, seperti korupsi, kolusi dan nepotisme yang kerap kali terjadi di negara kita ini. Baik, saya izin menambahkan faktor yang menurut saya itu sering diabaikan ya teman-teman. Dalam hal ini adalah gaji dan kesejahteraan dari aparat penegak hukum itu sendiri. Ini bukan pembenaran untuk korupsi ya teman-teman, tapi ini adalah variabel yang tidak bisa kita abaikan seperti itu. Seorang hakim di pengadilan negeri di daerah yang terpencil dengan gaji pokok yang tidak seberapa dan biaya hidup yang sangat-sangat tinggi, dengan tekanan sosial untuk memiliki standar hidup tertentu sebagai orang yang terhormat, kemudian ia berada dalam situasi yang sangat rentan dari hal-hal tersebut. Kemudian sistem tersebut tidak memberikan cukup untuk hidup dari para hakim yang di daerah terpencil itu untuk hidup dengan lebih bagus, tetapi kekuasaannya memberikan akses ke sesuatu yang jauh lebih besar seperti itu. Ini bukan argumen bahwa gaji tinggi otomatis menghilangkan korupsi ya teman-teman. Skandal Hakim Agung yang tadi sudah sempat kita sebutkan, yang sudah kita sebut tadi, ia punya gaji yang tunjangan yang jauh lebih tinggi dari rata-rata hakim yang bagian bawah seperti itu. Tapi gaji yang sangat rendah menciptakan kerentanan yang tidak perlu dan tidak adil. Nah, reformasi gaji menurut saya menjadi bagian dari reformasi sistematis yang sudah disampaikan Juan tadi, bukan sebagai solusi yang tunggal juga, tetapi reformasi gaji dibarengi dengan reformasi dari perilaku-perilaku yang ada di dalam tubuh pengadilan itu sendiri. Tapi itu ada faktor lain ya yang sering luput dari kita, terutama terhadap perlindungan bagi pelapor. Nah, jika seseorang dalam sistem ingin melaporkan korupsi, apa yang ia hadapi? Mekanisme perlindungan bagi mereka masih sangat lemah. Mereka berhadapan dengan ancaman karir, ancaman keselamatan, dan stigma sosial sebagai pengkhianat. Sementara mereka yang dilaporkan seringkali punya sumber daya yang jauh lebih besar untuk melawan balik. Dan disinilah peran masyarakat sipil, media, akademisi menjadi sangat penting. Pengawasan dari luar, dari jurnalis investigatif, dari LSM, dari akademisi hukum, dari masyarakat umum, ini adalah bagian dari ekosistem yang dibutuhkan untuk membuat informasi atau reformasi berjalan. Tapi sayangnya, ruang untuk pengawasan eksternal ini juga sering menghadapi tekanan, teman-teman. Mungkin dari Juan? Oke, kalau mungkin dari saya, kita juga perlu menyoroti jurnalis-jurnalis ya teman-teman. Jurnalis-jurnalis yang meliputi kasus korupsi peradilan, mereka itu bisa menjadi target tuntutan hukum. LSM yang membantu korban ketidakadilan bisa dicap sebagai pengacau atau mendapat hambatan dalam perizinan.
bahkan akademisi yang vokal mengkritik sistem bisa menghadapi tekanan institusional. Ini semua adalah mekanisme untuk meredam suara-suara yang bisa menjadi agen perubahan pada saat itu. Itu mungkin dari sini. Ya, jadi menurut aku ada satu tambahan gitu ya. Ada satu faktor juga ya. Jadi ada faktor yang sangat itu fundamental di mana ketergantungan peradilan kita itu masih bergantung pada kekuatan politik, eksistensi politik. Di mana sistem yang sehat ataupun peradilan yang benar-benar independen dari eksekutif maupun legislatif. Nah, tapi dalam prakteknya, dalam implementasinya ya, di Indonesia itu masih banyak sekali di Indonesia dan di banyak negara ya contohnya itu yang berkembang dan kemandirian itu masih sangat rapuh, di mana hakim agung dipilih itu dengan proses yang melibatkan politik. Nah, ada lagi anggaran peradilan itu masih ditentukan oleh eksekutif. Nah, kebijakan yang masih mempengaruhi sistem hukum yang sering lahir dari pertimbangan politik maupun dari perkembangan keadilan tadi. Oke. Dan kalau peradilan tidak independen dari politik, maka pada saat ada perkara yang menyentuh kepentingan politik, perkara korupsi seperti perkara korupsi pejabat tinggi, perkara yang melibatkan pengusaha yang dekat dengan kekuasaan, perkara yang punya dimensi politik, independensi itu akan diuji. Independennya dari peradilan itu akan diuji, teman-teman. Dan sejarah juga menunjukkan bahwa pengujian itu sering dilewati dengan sangat-sangat tidak terhormat. Contoh yang sangat relevan ya kan ya teman-teman, itu tuh terkait dengan perkara-perkara korupsi yang melibatkan tokoh-tokoh politik sering mendapatkan putusan yang jauh lebih ringan dan perkara korupsi biasa dengan nilai yang sama. Ini bukan kebetulan, ini adalah cerminan dari relasi kekuasaan yang tidak setara antara peradilan dan kekuatan politik seperti itu. Jadi saya tambahkan ya. Jadi ini anggapannya dalam term itu disebut legal asentiality, yang artinya adalah ketidakpastian hukumnya, di mana suatu penafsiran putusan pengadilan itu tidak berdasarkan pada pertimbangan norma dan fakta, tetapi pertimbangan dari hakim itu kadang didasarkan pada kapasitas finansial yang dimiliki oleh terdakwa tadi. Oke. Baik teman-teman, kita sudah cukup panjang ya membahas terkait dengan permasalahan dan contoh-contoh nyatanya. Mungkin selanjutnya kita agak masuk ke dalam solusi dari semua permasalahan itu. Yang pertama kita lihat dari bagaimana teknologi itu berperan di zaman sekarang ya. Jadi bagaimana teknologi dan reformasi saat ini menjadi harapan baru atau hanya sekedar ilusi semata seperti itu. Mungkin dari teman-teman ada yang mau menawarkan solusi atau seperti apa? Dari aku dulu ya Kak ya. Dalam beberapa tahun terakhir banyak yang berharap pada teknologi sebagai solusi, seperti e-court, e-litigation, sistem pelaporan online untuk polisi, transparansi anggaran digital. Apakah ini benar-benar bisa mengubah situasi saat ini? Kalau menurutku sih belum ya teman-teman ya. Oke, tapi kalau menurut saya sendiri, teknologi itu punya potensi yang sangat nyata. Ketika proses bisa dilakukan secara digital dan tercatat, ruang untuk manipulasi manual menjadi lebih kecil. Sistem antrian persidangan yang terkomputerasi. 1, 2, 3. Kalau menurut saya secara pribadi sih, teknologi itu punya potensi yang nyata ya teman-teman. Ketika proses bisa dilakukan secara digital dan tercatat, ruang untuk melakukan manipulasi manual itu menjadi lebih kecil. Sistem antrian persidangan yang sulit untuk mengatur hakim mana yang menangani perkara tertentu, dan sistem pelaporan online yang terintegrasi itu membuat kita lebih mudah untuk melacak apakah laporan polisi itu ditindaklanjuti atau hanya diabaikan saja. Mungkin Rafa. Tapi menurut persepsiku ya, teknologi itu bukan solusi yang taktis dan otomatis teman-teman ya. Karena teknologi yang diimplementasikan itu dalam yang masih sistem yang korup ya itu akan memerlukan waktu yang waktu adaptasi. Ulang. Apa sih? Ulang. Saya sudah paham. Ulang.
teknologi itu bukan sebuah solusi yang otomatis sebenarnya. Karena teknologi yang diimplementasikan dalam sistem yang korup itu butuh adaptasi yang sangat lama. Nah, kalau orang-orang yang kita itu masih sama, ya masih sama, kalaupun insentifnya masih sama juga, dan kalau budaya kita pun masih sama juga, maka ya mereka itu akan menemukan cara untuk mengakali gimana sistem digital kita itu juga hawking atau manipulasi data, atau sekedar menghindari penggunaan sistem digital untuk transaksi yang sensitif. Oke, jadi saya ambil sedikit kesimpulan, teknologi adalah alat pendukung tapi bukan solusi yang inti. Ia bisa membantu tetapi tidak bisa menggantikan perubahan yang lebih fundamental. Perubahan yang dimaksud ialah perubahan manusia dan perubahan budaya, seperti itu. Mungkin Dan yang menarik ya teman-teman adalah potensi teknologi ini itu untuk memberdayakan masyarakat kita. Platform-platform yang memungkinkan masyarakat untuk melaporkan dan mendokumentasikan kasus ketidakadilan, yang memberikan akses informasi hukum kepada mereka yang tidak punya akses ke advokat, yang menghubungkan korban dengan pendampingan hukum. Ini bisa menjadi pengubah permainan yang signifikan dalam jangka menengah. Dalam hal ini tuh ada juga potensi AI dalam konteks ini ya. Nah, analisis pola putusan pengadilan menggunakan AI ini bisa membantu mengidentifikasi hakim atau pengadilan mana yang memiliki pola putusan yang anomalistis, yang secara statistik menunjukkan kemungkinan adanya bias atau korupsi. Ini memberikan alat baru bagi lembaga pengawas dan jurnalis investigasi untuk solusi ini ya teman-teman. Tapi kita juga harus tetap kritis teman-teman. AI yang tidak transparan dan tidak akuntabel juga bisa disalahgunakan, bisa digunakan untuk memperkuat bias yang sudah ada dalam sistem. Teknologi adalah cerminan dari nilai-nilai yang membangunnya. Sudah sangat mendalam ya masuk kepada ininya, solusinya. Kemudian dari teknologi, solusi yang kita tawarkan dari teknologi tadi kan bukan menjadi inti ya teman-teman. Kemudian kita masuk mungkin ke solusi berikutnya yang bisa kita diskusikan, yaitu peran dari masyarakat dan kita semua. Ini juga merupakan bagian dari solusi seperti itu. Mungkin peran dari masyarakat, Juan, sedikit menambahkan terkait bagaimana peran masyarakat. Oke, saya ingin mengajak kita semua, termasuk para pendengar juga, untuk kita tidak terjebak dalam posisi penonton yang pasif. Karena mafia peradilan pada saat ini tidak hanya ada karena ada pejabat yang korup, ini ada karena ada masyarakat yang mentoleransikan itu. Bahkan kadang memanfaatkan kesempatan-kesempatan itu. Oke. Rafael? Menurut saya juga ya, itu adalah sebuah pernyataan yang berat, tetapi itu sangat perlu kita sampaikan bahwasannya berapa banyak dari kita yang pernah membayar kemarin ada kasus seperti pelanggaran HAM brutalitas ya, di mana masyarakat ditilang oleh aparat kita, tilang damai ya, tilang damai di mana berapa banyak dari kita yang pernah menggunakan orang dalam teman-teman ya, seperti orang dalam ya, seperti inilah uang dingin lah, ini sebuahnya. Di mana untuk memperkuat urusan administrasi, berapa banyak dari kita itu yang ketika berhadapan dengan masalah hukum, mungkin langkah pertama yang diberikan adalah siapa yang bisa Kita untuk hubungi. hubungi alih-alih Alih-alih apa hak kita kita, secara ya. hukum ya. Baik. Dan ini bukan untuk menyalahkan masyarakat ya atas struktural yang lahir dari kegagalan negara. Tapi ini adalah pengakuan bahwa kita semua sebagai individu maupun kolektif punya peran dalam ekosistem yang sedang terjadi saat ini. Dan kalau kita ingin ekosistem kita berubah, maka kita yang perlu berubah terlebih dahulu. Terus Seperti itu. perubahan koneksi ya, perubahan konkret yang bisa dilakukan masyarakat. Pertama, itu tidak pernah menyewa aparat sekecil apapun suapnya itu. Terus yang kedua, bagaimana kita itu mendokumentasikan dan
melaporkan ketidakadilan yang dialami oleh dan disaksikan. Terus meski dalam platform-platform media digital sipil yang tersedia, terus yang ketiga itu mendukung kita seperti jurnalis dan wartawan dan lembaga yang tanda kutip itu melakukan pengawasan terhadap sistem peradilan hukum kita. Nah, keempat yang terakhir adalah memiliki pemimpin politik yang memilih maksudnya. memilih pemimpin politik yang tanda kutip itu memiliki kompetensi moralitas dan track record yang bagus yang memiliki historis sejarah yang tanda kutip itu memiliki kapabilitas untuk membangunkan masyarakat yang lebih baik, sejahtera dan hidup sentosa sesuai dalam amanah undang-undang kita ya. Izin aku juga mau menambahkan untuk perubahan yang bisa kita lakukan di dalam masyarakat. Ini itu lebih ke yang paling personal. Kalian tahu nggak apa? Apa itu? Contohnya itu berbicara. Jangan hanya diam aja kalian. Kalau kamu mengalami ketidakadilan dalam sistem hukum, ceritakan, jangan diam aja. Kalau kamu tahu seseorang yang mengalaminya, maka bantu mereka untuk bersuara. Keheningan itu adalah oksigen bagi korupsi. Mereka bisa seenaknya aja. Nah, suara adalah musuh terbesarnya. Itu merupakan perubahan yang bisa kita lakukan, teman-teman. Peran media sosial dalam hal ini sangat penting, teman-teman. Meski harus digunakan dengan bijak. Kasus-kasus yang dapat disoroti publik yang besar, viral, sering mendapatkan penanganan yang berbeda dari kasus-kasus yang tidak diketahui oleh siapapun. Ini seharusnya tidak demikian idealnya, tapi dalam kenyataan, tekanan publik masih menjadi salah satu mekanisme kontrol yang paling efektif dalam sistem pengawasan formal yang masih lemah, teman-teman. Oke. Mungkin ini kita ngalir aja ya, langsung aja, John. Dan Izin sender ya teman-teman, soalnya agak dan PHP ya. dari saya. Silakan, iya. Dan tentunya kita sebagai masyarakat juga kita perlu mendukung komunitas-komunitas hukum yang bekerja untuk keadilan seperti pos bantuan hukum, lembaga bantuan hukum, LSM advokasi hukum, yang dimana mereka ini adalah garis depan perjuangan untuk keadilan yang sesungguhnya. Mereka menampingi orang-orang yang tidak punya suara di luar sana, dan mereka tuh butuh dukungan, baik dukungan moral, finansial maupun dalam bentuk kepedulian kita terhadap mereka. Baik, teman-teman, kita kayaknya sudah sampai di segmen terakhir ya teman-teman, dari semua solusi yang kita tawarkan tadi, baik sebagai mahasiswa ataupun sebagai masyarakat biasa. Kita masuk ke segmen terakhir. Kita merefleksikan akhir dari semua diskusi kita, dari semua yang sudah kita diskusikan, dari semua yang sudah kita sampaikan, permasalahan semua. Satu pertanyaan terakhir, masihkah ada harapan untuk sistem peradilan kita saat ini, teman-teman? Itu sih pertanyaan reflektif terakhir dari saya. Mungkin teman-teman silakan langsung ditanggapi ya pertanyaan terakhir dari saya. John dulu ya. Oke, kita sudah melewati perjalanan panjang dalam pertemuan dan diskusi kita saat ini. Saya merasa berat, teman-teman, dan saya yakin pendengar juga merasakannya, karena saat ini kita sedang berbicara tentang sesuatu yang sangat dekat dengan kehidupan kita, dan harapan bahwa kalau kita masih dalam sebuah masalah, ada sistem yang bisa kita percaya, tetapi dalam kenyataannya menunjukkan bahwa harapan itu sering dihianati. Rafael mungkin? Ya, tapi saya. Baik teman-teman, dari segala yang sudah kita sampaikan tadi, dari permasalahan hingga pada solusi yang kita tawarkan, baik kita sebagai mahasiswa maupun sebagai masyarakat biasa, itu solusi-solusi yang mungkin sederhana, tapi menurut saya itu sangat berpengaruh kemudian kepada sistem peradilan yang saat ini mungkin sedikit kita ragukan seperti itu, teman-teman. Jadi di segmen terakhir ini saya mau kita merefleksikan satu pertanyaan terakhir dari saya, yaitu masihkah ada harapan pada sistem peradilan yang saat ini sedang kita diskusikan, teman-teman. Jadi dari pertanyaan yang menurut saya sangat sederhana ini tapi sangat mendalam, masihkah ada harapan untuk kita saat ini? Mungkin langsung saja dari Juan ya,
silakan. Jadi saya dimulai. Iya. Jadi kita sudah melewati perjalanan yang panjang dalam diskusi kita. Saya sangat merasa berat. Saya yakin pendengar-pendengar juga merasakannya. Karena saat ini kita sedang berbicara tentang sesuatu yang sangat dekat dengan kehidupan kita. Dan harapannya bahwa kalau kita itu masih dalam sebuah masalah, ada sistem yang bisa kita percaya, tetapi dalam kenyataannya sehari-hari itu menunjukkan bahwa harapan itu sering dihianati. Seperti itu. Langsung aja Rafa. Tapi saya tidak mau ya menutup episode ini dengan keputusasaan, karena keputusasaan itu adalah teman terbaik dari ketidakadilan. Ketika kita berhenti percaya bahwa perubahan itu mungkin, tetapi berhenti berjuang. Ketika kita berhenti berjuang, maka mereka yang duduk di kekuasaan itu akan ingin sistem ini rusak. Maka saya ingin mengajak teman-teman ya, untuk kita lepas dari belenggu hierarki. Saya juga ingin kita ingat bahwa di setiap era, di setiap bangsa yang pernah menghadapi korupsi sistematik yang parah, ada titik baliknya. Ada momen ketika sesuatu itu berubah. Momen itu tidak datang tiba-tiba. Ia berhasil dari akumulasi panjang dari orang-orang yang biasa menolak untuk diam, dari profesional yang menolak untuk tunduk pada sistem yang busuk, dan dari pemimpin yang memilih kebenaran di atas kenyamanan. Seperti itu. Dan kita di sini hari ini dalam obrolan yang sesederhana ini adalah bagian kecil dari akumulasi itu. Podcast ini tidak akan mengubah sistem peradilan besok pagi, tapi kalau satu orang pendengar yang mendengar episode ini menjadi lebih sadar, lebih berani untuk bersuara, lebih tidak mau berkompromi dengan ketidakadilan, maka sudah ada perubahan kecil yang sudah terjadi. Dan perubahan besar selalu dimulai dari perubahan-perubahan kecil yang kelihatannya tidak signifikan. Seseorang menolak membayar uang damai ke polisi, seseorang berani melaporkan ketidakadilan meski tidak yakin akan ditindaklanjuti, seseorang memilih profesi hukum untuk memutuskan untuk menjalankannya dengan benar, seseorang menulis artikel, membuat konten, dan berbicara kepada temannya tentang pentingnya integritas dalam sistem hukum. Semua ini adalah benih, teman-teman. Dari perspektif filsafat dan daya ingin menutup dari sudut ini, keadilan bukan sekedar hasil dari institusi yang bekerja dengan baik. Keadilan adalah nilai yang hidup dalam setiap jiwa manusia yang menolak untuk menerima ketidakadilan sebagai hal yang normal. Selama masih ada manusia-manusia seperti itu, selama masih ada jiwa-jiwa marah ketika melihat ketidakadilan, selama masih ada keberanian untuk menyuarakan kebenaran, maka keadilan tidak pernah benar-benar mati. Jadi jawaban dari pertanyaan-pertanyaan ini adalah, masihkah keadilan itu dapat dipercaya? Jadi keadilan yang sebagai cita-cita, sebagai nilai, sebagai aspirasi kita sebagai manusia selalu dapat dipercaya. Yang tidak selalu bisa dipercaya adalah manusia-manusia dan institusi-institusi yang seharusnya mewujudkan keadilan itu. Dan itulah tugas kita bersama dan juga para pendengar untuk memastikan bahwa jarak antara cita-cita keadilan dan kenyataan penegakan hukum menjadi semakin sempit hari demi hari. Baik teman-teman, tidak terasa kita sudah sampai di penghujung diskusi kita yang sangat luar biasa mengisi pikiran kita. Sampai jumpa di episode berikutnya teman-teman. Jangan berhenti bertanya, jangan berhenti peduli, dan jangan pernah berhenti mempercayai bahwa keadilan yang lebih baik adalah sangat mungkin. Saya Ririn, Saya Raffi. Saya Alfi. Saya Rafael. Dan saya Juan. sampai jumpa.